Pernah denger gak kampanye atau gerakan Women Support Women? Itu loh gerakannya kaum feminis. Bagus tahu, tapi umumnya sebuah kampanye dan gerakan ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Lain di mulut, lain di hati, lain di ide, lain di aksi. Lain di media sosial, lain di realita. Begitulah kira-kira dinamikanya. Welcome to All In with me, Olin. Kampanye Women Support Women ini sangat menarik karena dari bunyinya aja langsung menggugah kesadaran kita kalau sesama perempuan itu memang harus saling support. Tapi mirisnya ada istilah Women Support Women only in her circle. Yang artinya wanita dukung wanita hanya pada circle atau lingkungan pertemanannya aja. Circle itu juga dipersempit lagi dengan membeda-bedakan preferensi selera, pandangan ideologis politis berdasarkan mazhab-mazhab aliran tertentu, sampai hal-hal sentimental, kalah saing soal urusan asmara, pekerjaan, dan karir, hingga kebencian-kebencian lainnya. Pada dasarnya kampanye ini memang disuarakan oleh kaum feminis atau mereka yang concern atas pandangan feminisme. Tapi menariknya, berdasarkan data survei dari Laman Tirto, banyak dari mereka yang peduli atas isu perempuan justru tidak begitu peduli akan label atau predikat diri sebagai seorang feminis. Namun, ada juga dari mereka yang mengklaim diri sebagai seorang feminis justru belum pernah ikut turun langsung ke lapangan untuk ikut gerakan atau aksi. Di samping itu, data menunjukkan kalau masyarakat Indonesia umumnya belum terbuka atas isu kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, orientasi seksual, dan hal-hal tepi jurang lainnya bagi kaum konservatif alias mereka-mereka yang pikirannya masih tertutup. Yap, dari sini aja kita bisa lihat kalau PR kita soal masyarakat masih banyak ya. Gue pribadi sebenarnya termasuk orang yang nggak begitu peduli dengan labeling atau predikat feminis. Walaupun gue senang dengan kesadaran pentingnya Women Support Women, kadang di dalam benak dan angan gue kebayang gimana generasi anak-anak muda sekarang dan di masa depan kelak saling dukung sejak dari dalam pikiran. Vibes-nya bakal kayak surat menyurat Raden Ajeng Kartini yang ditulisnya untuk teman-temannya di negeri Belanda, yang berisi pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan wanita dan kesetaraan. Surat-surat yang selanjutnya dikumpulkan oleh Mr. J.H. Abandonen dan diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kebayang gak sih gimana jadinya kalau suatu saat kebencian ke sesama perempuan itu musnah dan kesadaran seperti Kartini itu benar-benar kuat di kalangan perempuan? Kira-kira begini bayangan gue. Alkisah di suatu negeri bernama Indonesia Raya. Gosip dan fitnah ke sesama perempuan gak ada lagi dan jadi budaya usang. Ilustrasinya kayak negeri dongeng. Tahu nggak? Si Anu kan, Dek Sri, bergunjing itu budaya lama bangsa kita. Sudah bukan zamannya lagi. Mari kita bantu kawan-kawan kita, para Mahmud itu, yang mesti menyekolahkan anak-anaknya. Syukur-syukur mereka bisa berdayakan sampai mandiri. Wow, amazing. Kalau kesannya halu ya. Kembali ke data survei yang menunjukkan bahwa mereka yang mengklaim diri sebagai seorang feminis justru belum pernah ikut langsung ke lapangan untuk ikut gerakan atau aksi. Gue pribadi masih terngiang adanya meme yang menggambarkan gimana seorang anak perempuan sibuk main handphone sementara nyokapnya ngepel di belakangnya. Kebayang nggak gimana kalau ternyata anak itu lagi posting campaign Women Support Women di akun medsosnya. Duh, bermimpi kemajuan masyarakat banyak, tapi bantu beban keluarga atau bahkan hidup mandiri juga belum. Pergerakannya mana? Mager ah, rebahan dulu. Gitu kali ya, keseringan. Jadi kebayangkan gimana kampanye Women Support Women itu sendiri masih terasa eksklusif dan kurang sadar diri. Kampanye yang terdengar mulia itu kadang menimbulkan momok bagi orang banyak. Karena beberapa alasan tentunya. Dari mulai persaingan yang tidak sehat, sampai pepesan kosong postingan di media sosial. Pawai tahunan di jalanan, it's okay untuk menambah ketertarikan orang banyak dan menunjukkan eksistensi. Tapi gue rasa udah saatnya buat kampanye semulia Women Support Women dan semacamnya itu mendapatkan perhatian yang lebih bersifat kualitatif, alias dibuat aksi nyatanya juga. Jangan malah jadi ajang untuk membohongi diri. Yang sebenarnya di dalam diri sendiri nggak bener-bener peduli atau mungkin belum siap buat gerak atau bikin sesuatu. Yuk demo yuk!
Nanti aja. Dibanding kampanye slogan-slogan Women Support Women bakal jadi lebih berasa ngena dan inspiratif kalau udah jadi aksi nyata dan dipublikasikan. Syukur-syukur viral pergerakan pemberdayaannya. Atau laku keras di pasaran kalau itu berupa karya seni, musik, atau film. Gak usah jauh-jauh dan muluk-muluk deh. Bisa dimulai atau terilhami dari dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, atau tempat kerja kita. Di tahun 2020 sendiri, di tengah pandemi melanda, di Amerika Serikat cukup ramai tagar Women Supporting Women. Yes, using verb ing. Ya, sebagai present participle, yang artinya sedang berlangsung dan akan terus. Ya, itu sih secara definisi bahasa ya. Semoga beneran secara realita juga. So please, para perempuan, jangan hipokrit alias munafik ya. Teriak women, support women, tapi cuma buat satu circle dan masih ada kebencian ke sesama perempuan. Oke? Panjang umur, hal-hal baik ya. Bye!